Shalom adik-adik SD Kristen Elim, kita berjumpa kembali lagi di pagi hari ini, hari baru yang Tuhan percayakan bagi setiap kita. Sebelum kita memulai pembelajaran kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita menyanyikan pujian kita, ini telingaku Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan Yesus baik dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk hari baru yang Tuhan percayakan bagi setiap kami, menikmati anugerah Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Sebelum kami memulai dalam pembelajaran kami membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu. Untuk itu kami butuh kuasa Roh Kudus-Mu menguasai hati dan pikiran kami, agar kami hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Bersyukur untuk semua hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam setiap kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, pagi hari ini kita akan membacakan kebenaran firman Tuhan bersama-sama dalam Markus pasal yang ke-12 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-17. Markus pasal yang ke-12 ayat 13 hingga ayat yang ke-17 tentang pembayaran pajak kepada kaisar. Kemudian disuruh beberapa orang Farisi dan Herodian kepada Yesus untuk menjerat Dia dengan suatu pertanyaan. Orang-orang itu datang dan berkata kepadanya, "Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur, dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab Engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah dan dengan segenap kejujuran. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Haruskah kami membayar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kemunafikan mereka, lalu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencobai aku? Bawalah kemari suatu dinar supaya kau lihat." Lalu mereka bawa, maka Ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mereka sangat heran mendengar Dia. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, pagi hari ini Kaintan akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang milik Tuhan. Nah, adik-adik, dalam kisah tentang pembayaran pajak kepada kaisar, ada satu peristiwa di mana orang-orang Farisi diperintahkan untuk menjerat Tuhan Yesus dengan satu pertanyaan. Tapi Yesus mengetahui kemunafikan orang-orang Farisi. Mereka bertanya kepada Yesus, "Yesus, Guru, apakah kami wajib membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Mereka ingin mengetahui apa yang akan Yesus katakan kepada mereka. Tetapi mereka salah, karena Yesus adalah Tuhan. Maka Yesus mengetahui kemunafikan mereka. Yesus tahu apa yang menyebabkan mereka mengeluarkan pertanyaan demikian. Dan akhirnya Yesus berkata kepada mereka dalam ayat yang ke-17, dikatakan bahwa berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan. Nah, perkataan itu Yesus sampaikan kepada mereka karena Yesus tahu apa maksud dari pertanyaan mereka. Nah, adik-adik, Kak Intan mau kasih contoh. Waktu kita di sekolah, kita punya hak untuk menerima pembelajaran. Tapi jangan lupa, kita punya kewajiban untuk membayar uang SPP. Nah, itu contoh yang paling sederhana yang Kak Intan sampaikan. Biasanya sebagai anak sekolah, biasanya kita menuntut hak kita
dipenuhi. Kadang-kadang orang tua juga menuntut hak-hak orang tua bahwa anaknya harus diberikan pembelajaran dengan baik. Kalau guru tidak masuk, dulu Kak Intan kalau guru tidak masuk dan lain sebagainya, mungkin orang tua bisa berpikir bahwa kenapa guru tidak masuk, kan harusnya guru mengajar anak-anak dan lain sebagainya. Tetapi kadang orang tua lupa, kadang kita pun lupa kewajiban kita untuk membayar uang SPP, kewajiban kita untuk menjadi murid yang teladan, dan kewajiban kita untuk menjadi murid yang baik. Kadang kita abaikan itu, dan kita menuntut terlalu banyak menjadi seorang murid. Kita menuntut hak kita harus ini, kita harus itu, dan kita harus lain sebagainya. Tetapi kita lupa kewajiban kita. Nah, di sini Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa jangan kita terlalu banyak menuntut hak, tetapi kewajiban kita lalaikan itu. Kita abaikan kewajiban kita, tapi kita menuntut banyak hak dari Tuhan, dari yang apa yang kita dari hak kita. Jadi adik-adik, dalam lingkungan sekolah pun demikian, bahkan dalam lingkungan keluarga pun demikian. Terkadang menjadi seorang anak, kita menuntut hak kita kepada bapak, kepada mama. Kita sering mengatakan bahwa, "Pak, aku mau ini, Ma, aku mau itu. Pak, aku begini, Pak, aku gitu. Ma, aku gini, aku gitu. Aku butuh uang, aku mau beli jajan, aku mau beli paketku habis. Aku belum bisa main game, aku belum bisa belajar kalau paketku habis," dan lain sebagainya. Tapi kita lupa kewajiban kita menjadi seorang anak. Kita lupa, kita menuntut terlalu banyak kepada orang tua untuk mencukupi segala sesuatu yang kita inginkan, untuk memberikan hak-hak kita, tapi kita lupa kewajiban kita untuk mendoakan orang tua kita. Apakah adik-adik di rumah pernah tidak mendoakan orang tua? Mungkin Kak Intan yakin sebagian besar kita melakukannya, tapi sebagian besar kita tidak melakukannya. Waktu Kak Intan kecil, waktu Kak Intan di rumah, keluarga Kak Intan, papa mama Kak Intan mengajarkan Kak Intan untuk harus selalu mendoakan orang tua, supaya pekerjaan pun Tuhan berkati, pelayanan Tuhan berkati, jadi berkat untuk orang-orang di sekitar, dimanapun kita berada menjadi berkat. Nah, itu yang seringkali seorang anak lupa dalam kehidupan. Karena kita terlalu banyak menuntut hak kepada orang tua, kita terlalu banyak berkata kepada orang tua untuk mencukupi semua yang kita mau. Apalagi kalau orang tua kita orang yang berada, orang tua kita punya banyak uang, kita selalu mau ini, mau itu, dan mau yang lain-lain. Tapi kita lupa untuk mendoakan orang tua. Nah, itu merupakan satu kesalahan. Jangan menuntut hakmu, tapi kamu sendiri tidak melakukan kewajibanmu. Mulai sekarang Kak Intan harap berdoa terus untuk orang tuamu. Kalau kamu membutuhkan ini, kamu membutuhkan itu, berarti kamu juga harus mendoakan orang tuamu. Biar orang tuamu semakin hari diberkati dalam pekerjaannya, dan semakin hari punya banyak berkat, dan orang tuamu dapat mencukupi segala sesuatu yang kamu mau. Bahkan bukan kebutuhanmu saja, keinginanmu saja pun mungkin orang tua bisa berikan, saat kamu pun melakukan kewajibanmu untuk mendoakan orang tua. Nah, yang terakhir yang Intan sampaikan adalah terlalu banyak hal yang kita lakukan, terlalu banyak hal yang kita tuntut dari Tuhan, tetapi kita lupa melakukan kewajiban kita. Betul atau salah? Kak Intan pun demikian. Terlalu banyak hal yang Kak Intan minta dari Tuhan, terlalu banyak hal yang Kak Intan tuntut dari Tuhan, terlalu banyak hal yang Kak Intan doakan kepada Tuhan. Kak Intan minta ini dan itu, tapi Kak Intan lupa melakukan kewajiban Kak Intan. Dan mungkin adik-adik pun demikian. Adik-adik minta ini, adik-adik minta itu kepada Tuhan. Kalau Tuhan gak kasih, marah-marah. Kalau berdoa maunya Tuhan jawab, Tuhan jawab. Minta kepintaran di sekolah, minta orang tua harus diberkati, minta orang tua umur panjang dan lain sebagainya. Tetapi kita lupa bahwa kita lupa melakukan kewajiban kita kepada Tuhan. Adik-adik harus tahu bahwa saat kita hidup di dunia ini, kita wajib menyembah Tuhan. Saat kita hidup di dunia ini, kita wajib bersekutu dengan Tuhan. Adik-adik mungkin sampai detik ini, mungkin di rumah kakak nggak tahu, kakak nggak bisa juga berkata hal-hal yang buruk kepada adik-adik. Tapi cobalah untuk punya waktu dengan Tuhan. Apalagi sudah kelas 4 SD, kelas 5, kelas 6, harus punya waktu dengan Tuhan. Kalau masih kelas 1, kelas 2, kelas 3, mungkin bisa ajak orang tua untuk berdoa bersama. Tapi kalau sudah kelas 4, kelas 5, dan kelas 6, ayo jadi dewasa, punya waktu dengan Tuhan, katakan semua hal kepada Tuhan. Nah, itu kita sudah melakukan kewajiban kita. Kita berdoa kepada Tuhan, kita berseru kepada Tuhan, kita menyembah Dia. Semua yang Tuhan mau kita lakukan. Dan Kak Intan percaya saat semua hal yang Tuhan mau kamu lakukan, saat kamu minta apapun kepada Tuhan, Tuhan akan berikan. Jadi, melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, ayo belajar, berikan milik Tuhan. Kalau Tuhan sangat senang disembah.
Tuhan sangat senang dipuji, Tuhan sangat senang kalau kita datang kepada Tuhan, kita berdoa, kita menyembah Dia, kita memuji Dia, kita menyampaikan semua yang kita mau, yang kita inginkan, yang kita doakan. Kak Intan percaya bahwa Tuhan akan menjawab itu. Jadi lakukanlah semua hal yang menyukakan hati Tuhan. Jangan melakukan hal-hal yang melukai hati Tuhan. Jadi adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, baik dalam lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, bahkan hubungan pribadimu dengan Tuhan, ingat, jangan terlalu banyak menuntut hakmu, tetapi kewajibanmu kamu tidak lakukan. Jangan seperti orang-orang Farisi yang setiap hari menuntut haknya untuk dihargai, untuk dihormati dan lain sebagainya, tapi mereka tidak melakukan kewajiban yang Tuhan mau seperti yang ada dalam Alkitab ini. Jadi adik-adik melalui kebenaran firman Tuhan ini, Kak Intan dan juga adik-adik harus belajar. Kita harus belajar bersama-sama untuk melakukan kewajiban kita terlebih dahulu sebelum kita menuntut hak kita. Kembalikan semua milik Tuhan, menyembah Dia, memuji Dia, berdoa dan datang kepada Dia. Maka Kak Intan percaya semua yang adik-adik doakan akan Tuhan jawab sesuai dengan waktunya Tuhan. Jadi untuk kebenaran firman Tuhan hari ini, Intan percaya kita semua dapat melakukannya dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan baik dalam setiap kehidupan kami. Lewat kebenaran firman Tuhan ini kami mau belajar untuk melakukan kewajiban kami sebagai seorang murid, kewajiban kami sebagai seorang anak di rumah, dan kewajiban kami kepada Tuhan kami akan lakukan itu. Dan kami percaya Roh Kudus yang menuntun setiap kami, biar kami berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kami mengikuti apa yang Tuhan mau, kami melakukan semua yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Kami butuh Roh Kudus, dan Roh Kudus tolong kehidupan kami, menjamah hati dan pikiran kami agar kami berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Bahkan kami juga menyerahkan pembelajaran kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Roh Kudus menolong kami yang sebagai anak-anak murid, berikan kami hikmat, kepintaran, kecerdasan, ingatan yang tajam agar kami dapat mengerti, memahami, dan lewat pembelajaran yang ada menjadi bekal untuk masa depan kami. Bahkan guru-guru yang Tuhan pakai untuk mengajar kami, Tuhan berkati mereka, balas mereka berlipat kali ganda dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan keluarga mereka. Bahkan kami juga percaya Tuhan, sepanjang hari ini Tuhan terus menuntun setiap kehidupan kami agar kami berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada kami pada pagi hari ini. Kami percaya kami akan menjadi anak-anak yang hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.